Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari pemirsa ibadah online Yamari dimanapun berada. Kita berjumpa lagi dalam ibadah online Yamari yang ke-115 ini. Kami menyambut dengan gembira kehadiran Bapak Ibu, Saudara-saudari dalam ibadah online Yamari melalui YouTube ini. Doa dan harapan kami, Bapak Ibu, Saudara-saudari semua dalam keadaan sehat-sehat selalu, juga dalam berkat, perlindungan, anugerah, kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tema ibadah online Yamari yang ke-115 hari ini, Sabtu 1 Oktober 2022 adalah apakah rahasia mengampuni sampai 7 kali 70 kali yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Andreas Abdianto Emin dari Singapura. Kiranya seluruh acara berjalan dengan lancar dan memberkati kita semua. Mari kita tahbiskan ibadah online Yamari yang ke-115 ini dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sebelum kita menaikkan pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Lukas pasal 6 ayat 31, 37, dan 39 yang berkata, "Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat padamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Berilah, dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu." Amin. Puji nama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, mari kita masuk hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Kita mau memuji dan menyembah Dia dalam hadiratnya. Kita akan naikkan pujian yang berkata, "Sejauh timur dari barat." Sebab Tuhan telah mengampuni dosa kita. Karena itu Tuhan juga mau kita mengampuni sesama kita juga. Haleluya. Amin. Tiada
melanjutkan pujian kita yang berkata, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, karena kasih setianya selalu baru dan baru dalam kehidupan kita dari waktu lepas waktu. Haleluya. Kita naikkan pujian dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan sebagai ungkapan syukur kita. Amin. Selanjutnya kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Bapak Jumhana dan Ibu Devina Karya Sasmita. Waktu dan tempat kami persilahkan. Hati mengasihi.
Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Andreas Abdianto, Emin. Mari kita siapkan seluruh hidup kita untuk ditaburi benih firman Tuhan yang akan sanggup menegur, mengubah, memulihkan, dan menjadikan kita pribadi yang baru dan diberkati oleh Tuhan. Untuk menyambut kebenaran firman Tuhan, kita akan menaikkan sebuah pujian yang berkata, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Amin.
Shalom Bapak Ibu Saudara, para pemirsa dan para sahabat MHM Yamari yang kami kasihi. Immanuel. Tema saya hari ini adalah apakah rahasia mengampuni sampai 7 kali 70 kali yang tercantum dari Matius 18 ayat 21 dan 22. Sebelum saya membagi firman Tuhan ini, marilah kita berdoa. Bapa Surgawi mengucap syukur untuk IOY 115 ini. Tuhan memberi kesempatan pada hamba-Mu, boleh membagikan firman-Mu, dan Tuhan berkati para pemirsa benar-benar beroleh berkat karena firman-Mu. Kami persembahkan waktu yang singkat ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Mohon Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara sekalian, apakah lambang pengampunan menurut kalian? Pengampunan di dalam Alkitab mengambil peranan yang tidak kalah pentingnya dengan keselamatan atau salvation. Keselamatan terjadi di dalam kayu salib. Demikian juga pengampunan, saudara sekalian. Salib ada vertikal dan ada horizontal. Yang vertikal adalah Tuhan Allah mengampuni umat manusia. Dan yang horizontal adalah manusia mengampuni manusia atau sesamanya. Jadi pengampunan terjadi hanya di kayu salib. Nanti akan saya jelaskan lebih jelas. Tapi sekarang kita renungkan terlebih dahulu, apakah sebenarnya artinya pengampunan? Pengampunan yaitu mengampuni kesalahan orang lain. Tuhan Yesus mengajarkan kita doa Bapa kami, ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saudara, perlu kita ketahui bahwa doa Bapa kami bukan karena hanya ajaran Tuhan Yesus, tapi doa Bapa kami merupakan doa yang paling sempurna di dalam Alkitab. Doa ini menjadi teladan bagi semua umat percaya. Doa ini mengandung 3 unsur penting. Pertama, 3 pengharapan. Kedua, 3 permintaan. Dan ketiga, 3 pujian. Dan di dalam yang kedua, 3 permintaan. Permintaan pertama adalah ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni kesalahan orang lain. Jadi Tuhan Yesus telah mencanangkan betapa pentingnya mengampuni kesalahan orang lain. Saudara-saudara, jadi kita tidak boleh tidak mengampuni kesalahan orang lain. Alkitab berkata, semua manusia telah berdosa, mengurangi kemuliaan Allah. Orang Tionghoa punya ungkapan, 人殊无过，自过必改，善莫大也. Artinya yaitu, siapa umat di dunia yang tidak pernah bersalah. Namun kalau bersalah, dapat bertobat, alangkah indahnya. Tidak hanya diri sendiri bertobat, tapi diri sendiri perlu juga mengampuni orang lain. Kalau kita bisa bertobat tetapi tidak bisa mengampuni orang lain, itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan. Jadi, apa arti pengampunan? Yang pertama yaitu mengampuni kesalahan orang lain. Yang kedua, mengampuni orang berdendam terhadap kita. Di dalam Kolose pasal 3 ayat 13 dikatakan,
sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Saudara, mengampuni orang yang berdendam terhadap kita. Ada orang pernah mengatakan, terhadap semua orang saya bisa mengampuni, tapi hanya terhadap satu orang itu saja, sampai mati sekalipun, saya nggak bisa ampuni. Dendamnya terlalu dalam. Saudara, menyimpan dendam itu baik atau tidak? Ada ungkapan dalam Mandarin juga, 君子报仇10年不晚. Orang budiman mau membalas dendam 10 tahun pun tidak terlambat. Waduh, dengan kata lain, dendam itu disimpan 10 tahun. Saudara tahu bahwa manusia ada jantung cuma 4 kamar. Kalau dendam itu 4 masih lumayan. Satu kamar. Tapi kalau dendamnya banyak, masuk kamar kemana? Tapi dendam lama-kelamaan kalau disimpan menjadi busuk. Tidak cuma busuk, bisa sakit jantung, bisa serangan jantung. Ya kan? Saudara, menyimpan dendam orang. Yang rugi bukan orang itu, tapi yang rugi yang menyimpan dendam. Karena itu firman Tuhan mengajarkan mengampuni adalah mengampuni orang berdendam terhadap kita atau kita berdendam kepada orang lain. Manusia itu senangnya hanya melihat kebaikan tapi tidak kesalahan, atau kesalahan orang lain itu banyak diingat. Ini kita akan memasuki yang ketiga. Mengampuni itu artinya tidak mengingat kesalahan orang lain. Dalam Mazmur 103 ayat 12, pemazmur mengatakan, sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Sepanjang masa, belum pernah ada orang yang bisa menghitung jauhnya timur sampai ke barat. Seluruh alam semesta, bukan Jawa Timur sampai ke Jawa Barat, bukan Indonesia Timur sampai Indonesia Barat, tapi seluruh alam semesta dari timur ke barat jauhnya itu tidak terhingga. Demikianlah digambarkan oleh firman Allah. Kalau Tuhan Allah sudah mengampuni dosa kita, Tuhan itu menjauhkan dosa kita seperti dari timur ke barat. Dengan kata lain sebenarnya ayat ini ingin mengatakan Tuhan melupakan kesalahan kita. Bayangkan saudara, apakah Tuhan bukan Maha Kuasa? Tuhan pasti Maha Kuasa. Tuhan Maha Tahu. Tapi heran, ada satu hal Tuhan tidak bisa berbuat. Apa? Yaitu mengingat kesalahan saudara yang sudah diampuni oleh Tuhan. Dengan dasar firman tadi, Mazmur 103 ayat 12. Nah, saudara-saudara, dasar manusia berbeda dengan Tuhan. Mudah mengingat kesalahan orang lain. Mudah sekali. Suka menghitung kesalahan orang lain, suka mengingat kesalahan orang lain. Misalnya suami istri bercekcok. Suaminya salah memang dan sudah mengaku kesalahan kepada istrinya. Tapi 7 tahun kemudian terjadi suatu percekcokan. Istrinya mungkin bisa mengungkit kembali
kesalahan suaminya 7 tahun yang lalu. Wah, lihai. Yang lain dia lupa, tapi kesalahan suami tidak pernah lupa. Itulah tandanya manusia tidak mudah melupakan kesalahan orang lain. Saudara, kalau saya perlihatkan ini, kertas saya ini, ya kalau ini dalam online, jadi saudara tidak bisa menjawab. Tapi kalau saya pertanyakan di gereja, apa yang saudara lihat? Kebanyakan jawaban saya melihat titik hitam, bukan? Padahal kertas putih saya besar sekali. Dia tidak melihat kertas putih, tapi melihat titik hitam. Jadi manusia, titik hitam dianggap kesalahan orang kan? Tapi kertas putih itu kebaikan orang. Kebaikan orang gampang dilupakan, tapi kesalahan orang selalu diingat-ingat. Apakah saudara demikian? Kalau demikian, saudara kasihan. Bayangkan otak kita. Ada otak besar, ada otak kecil, ada batang otak. Kita bukan komputer, tidak terbatas. Otak kita ada batasnya. Kalau saudara kesalahan orang lain diingat, taruh batang otak, taruh otak kecil, taruh di otak besar. Mana lagi yang harus ditaruh kalau terlalu banyak? Kesalahan orang lain harus saudara ingat. Akhirnya apa? Bisa kalau tidak kanker otak, setidaknya mungkin stroke saudara. Maka banyak penyakit karena saudara mengingat kesalahan orang lain tidak mau diampuni, tidak mau dilupakan. Betapa kasihannya. Maka mulai hari ini, ampunilah kesalahan orang lain dan tidak lagi mengingat kesalahan lain. Kesalahan orang lain. Buat apa sih kesalahan orang lain diingat-ingat? Sampai kapan? Hidup manusia sampai 120 tahun tidak banyak. Paling banyak seperti Musa berkata 70-80. Ingat-ingat kesalahan orang lain apa gunanya? Karena itu jangan suka mengingat kesalahan orang lain. Itu yang ketiga. Keempat, apakah mengampuni? Mengampuni yaitu tidak menghitung kesalahan orang lain. Bukan saja tidak mengingat. Ya, bahasa Inggris ada berkata forgive and forget. Jadi kalau sudah mengampuni, marilah kita lupakan. Nah sekarang tidak menghitung kesalahan orang lain. Itu di dalam 1 Korintus 13. Kita ketahui 1 Korintus 13 itu adalah pasal kasih. Dikatakan di dalam ayat 5. Kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kata menyimpan di dalam bahasa lain itu menghitung. Atau bahasa Mandarin, Suan, dan tidak menghitung kesalahan orang lain. Apakah Anda termasuk orang yang suka menghitung kesalahan orang lain? 1 kesalahan, 2 kesalahan, 5 kesalahan, 10 kesalahan, 20 kesalahan. Mau disimpan di mana sudah? Kalau tadi jantung sudah nyimpan, otak sudah nyimpan. Sekarang kesalahan disimpan di mana? Bahasa Mandarin ada satu perkataan, Sen itu ziqi. Jadi dia marah seluruh tuh sampai seluruh perutnya. Jadi sekarang kesalahan disimpan di dalam perutnya. Artinya dihitung, disimpan, simpannya di perut, bukan di kantong. Sampai 10, sampai 20, lama-lama, sebelit, lama-lama, BAB-nya kurang benar, lama-lama,
sakit lambung lama-lama, mungkin kanker lambung, dan sebagainya. Jadi banyak penyakit sebenarnya karena kita menyimpan sesuatu yang negatif, yaitu kesalahan. Jadi Alkitab itu tidak hanya bicara rohani saja, tapi menyangkut jasmani. Maka ya mari mementingkan rohani, penginjilan, keselamatan, salvation, tapi di pihak lain mementingkan kesehatan. Ya mari kita mementingkan hamba Tuhan, pendeta, penginjil, tapi juga mementingkan para dokter dengan segala bentuk spesialisasinya. Tapi silakan jangan menyimpan kali ini kesalahan orang lain ke dalam perut saudara. Marilah jangan dihitung. Tidak menghitung kesalahan, karena kasih itu memang tidak memperhitungkan kesalahan orang lain. Nah, dalam bahasa Mandarin juga ada kata-kata suan, sudahlah. Sulit hal ini untuk diterjemahkan, tapi artinya sudahlah. Jadi begitu banyak kesalahan, sudahlah saya lupakan. Itu baru kita berjiwa besar. Berapapun orang bersalah pada saudara, berapapun saudara, ampuni dia. Saudara orang hebat, saudara orang besar. Tidak ada orang besar suka menghitung kesalahan orang, suka menyimpan kesalahan orang, suka mengingat kesalahan orang, suka berdendam kepada orang lain. Coba saudara cari orang-orang hebat, biasanya tidak ada waktu buat menyimpan kesalahan orang lain. Sudahlah. Nah, ini yang pertama, saudara. Apakah artinya mengampuni? Yang kedua yang perlu kita renungkan adalah mengapa harus mengampuni orang lain? Karena ini adalah perintah Tuhan. Karena ini adalah perintah Tuhan. Tercantum di dalam Markus 11 ayat 25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, dengar baik-baik, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Memang kalimat ini sulit dimengerti, tapi saya sederhanakan. Kalau kamu berdiri untuk berdoa, sedang mau berdoa, kamu ingat, kamu ada temanmu yang bersalah padamu, ampunilah. Ini perintah. Perintah. Jadi mengampuni kesalahan orang lain adalah perintah dari Tuhan Allah. Saudara tahu kalau kita melanggar perintah dari Bapak Presiden Widodo, kita melanggar hukum, bukan? Tapi kalau kita melanggar perintah daripada Tuhan Allah, kita berdosa. Dengan kata lain, kalau kita tidak mengampuni orang lain, kita sudah berdosa. Tambah dosa kita. Jadi, mengampuni adalah satu kewajiban setiap orang. Bukan saudara ada waktu mengampuni, tidak ada waktu ya lupakan, tidak. Lupakan itu sudah tidak mengampuni. Harus secara aktif mengampuni karena ini merupakan perintah. Mau tidak mau harus dilakukan. Hai para pemirsa, adakah sesuatu di dalam hati saudara yang orang lain bersalah padamu belum kamu ampuni? Jangan berdoa, dikatakan. Sebelum kamu berdoa, percuma doamu. Kalau engkau tidak mengampuni orang lain, doa setiap jam juga percuma, sia-sia. Ampunilah dahulu, doamu didengar. Ini yang pertama. Mengapa kita harus mengampuni? Kedua,
Karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengampuni kita. Kolose 3:13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampuni seorang akan yang lain. Apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Jadi Tuhan terlebih dahulu sudah mengampuni kita, saudara-saudara, dan ini adalah penting sekali. Kita tahu bagaimana Tuhan mengampuni kita. Tidak mudah. Nah, ini yang tadi di awal khotbah saya ini, saya katakan nanti saya jelaskan. Lambang dari pengampunan sama dengan lambang keselamatan, yaitu salib. Dikira Tuhan mengampuni dosa kita mudah? Tidak. Contoh, Tuhan Allah itu maha adil, semua orang tahu. Tapi di samping Tuhan Allah juga maha murah, maha kasih. Mungkinkah dengan keadilan Tuhan, Tuhan harus menghukum semua orang berdosa, tapi dalam waktu yang sama Tuhan mengampuni orang berdosa? Mustahil. Misalnya saya seorang hakim, namun saya vonis dihukum $5 juta. Itu undang-undang. Tapi hakim itu saya penuh kasih, saya bebaskan. Saya bisa dimarahi oleh presiden, saya bisa dimarahi oleh pengacara, saya dimarahi oleh hakim lain. Loh, kamu gak adil. Sudah menghukum, kenapa kamu ampuni, bebaskan dia, gak usah bayar. Jadi gak mungkin terjadi dalam waktu yang sama, ya menghukum juga mengampuni. Tapi ada satu cara, ada satu tempat di mana dua hal ini bisa terjadi dalam satu pertemuan yang sama, yaitu kayu salib. Tuhan Yesus naik ke kayu salib, bukan dia salah. Dia tidak berdosa, yang tidak berdosa menanggung dosa umat manusia. Dengan dia menanggung dosa seluruh dosa umat manusia, dia dihukum oleh Tuhan Allah. Hukuman. Karena keadilan Allah terjadi. Dia rela dihukum Allah. Dia tidak mewakili orang tertentu, tapi mewakili seluruh dunia. Yang sekarang ini seluruh dunia kira-kira ada 80 miliar. Tuhan menanggung. Menanggungnya di mana? Mati di kayu salib. Kepalanya pakai mahkota duri sampai berdarah. Karena mahkota itu kecil, dipaksakan berdarah. Tangannya dipaku dengan paku yang besar dan keras, baik kiri maupun kanan. Lalu kedua kakinya, lalu belum kelihatan dia mati, maka di perutnya dibunuh oleh pedang sampai dia meneteskan darah yang penghabisan. Ketika itu katanya darah dan air dikeluarkan dari jantungnya. Dari kesehatan dikatakan itu betul-betul jantungnya pecah. Inilah Tuhan Yesus dalam menanggung dosa saudara dan saya. Saudara, dosamu sudah diampuni oleh Tuhan. Sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Untuk apa? Untuk mengampuni dosamu. Maka Tuhan Yesus begitu naik ke kayu salib, dia mengucapkan 7 ucapan. Ucapan pertama, kalian pasti ingat. Ya Bapa, ampunilah mereka. Karena apa yang mereka perbuat tidak mereka ketahui. Inilah pengampunan. Terjadi pada saat yang sama. Di saat Tuhan Yesus dihukum, di saat Tuhan Yesus juga mengampuni. Dia berhak mengampuni. Dia mewakili Tuhan Allah
kasih Allah mengampuni seluruh dunia. Karena dia sudah menjalankan hak hukuman. Mewakili seluruh dunia. Keadilan Allah sudah dipenuhi. Sekarang dia memenuhi kasih dan kemurahan Allah. Inilah kayu salib. Tanpa kayu salib tidak ada keselamatan. Tanpa kayu salib tidak ada pengampunan. Ya, bukan karena pendeta saya mengatakan demikian, tapi ini fakta. Sebenarnya Alkitab bukan mengajarkan agama Kristen, tapi mengajarkan jalan keselamatan, the way of salvation bagi umat manusia seluruh dunia. Seluruh dunia. Kalau para pemirsa, engkau belum bertobat, engkau belum diselamatkan, terimalah Yesus sekarang, maka dosamu segera diampuni. Maka kita perlu mengampuni orang karena kita tidak diampuni terlebih dahulu. Alasan kedua. Alasan ketiga mengapa kita harus mengampuni, karena kalau tidak mengampuni, Tuhan pun tidak mengampuni kita. Nah, ini yang repot di sini. Bolehkah saya nggak mengampuni kesalahan orang lain? Nggak boleh. Sebab Tuhan sudah mengampuni kami. Tadi kan saya sudah memberitahu, dosamu sudah ditanggung oleh Tuhan. Dan Tuhan sudah mengampuni kita. Kita kok berhak tidak mengampuni orang. Ada contoh di dalam Matius 18. Ada seorang hutang 10.000 dinar kepada seorang raja. Dan mau dihukum, dimasukkan penjara, sampai dia bisa bayar 100 dinar itu. 10.000 dinar, sorry. Tapi dia minta ampun, Rajaku, ampunilah saya. Dia bertekuk dengan sangat rendah hati, minta-minta, menangis, dan sebagainya. Saya melihat, ini kok benar-benar menyesal, benar-benar mengaku dosa. Ya udahlah, 10.000 dinar saya lupakan. Anggap kamu sudah bayar. Bebaskan orang ini. Begitu dia keluar pintu, ketemu temannya. Temannya itu pinjam cuma 100 dinar. Artinya kecil, Bang. Kecil. Teman sandiwara kecil. Jaganya teman saya, utang saya 100 dinar. Kamu bayar nak? Sampai dia minta ampun. Dia sudah minta ampun. Nah, saya serahkan ke orang yang di penjara. Kamu harus masuk penjara sampai kamu bisa bayar utang saya, baru saya keluarkan kamu. Jadi sana. Nah, saudara melihat tidak? Tadi dia diampuni dengan 100 dinar. Sekarang hanya 100 dinar. Tadi talenta, 10.000 talenta dinar. Besar sekali, mungkin lebih dari 10 miliar. Tapi ini cuma 100 dinar, mungkin cuma 100 perak. Lalu teman-temannya tak terima, lapor ke raja. Siapa orang itu? Ya. Oh, yang tadi Bapak ampuni, panggil dia. Kamu orang yang keterlaluan. Bahasa okennya bullshit. Jika saya ampuni dengan 10.000 talenta dinar, kamu hanya 100 dinar saja kamu cekik dan kamu masuk ke penjara. Sekarang Al-Gojo datang, tangkap dia,
masuk ke penjara, nggak ada ampun lagi. Sampai dia bisa bayar, dia baru bayar. Baru saya keluarkan. Nah, saudara melihat apa contoh ini? Kalau kita tidak mau mengampuni kesalahan orang lain, akibatnya sama dengan ini. Dosa yang sudah Tuhan ampuni kepada kita itu sama dengan 10.000 talenta dinar. Tapi dosa kita terhadap orang lain paling cuma 100 dinar. Orang lain bersalah pada kita paling 100 dinar. Tidak bisa kita ampuni. Dosa besar saudara sudah diampuni oleh Tuhan. Kesalahan kecil orang lain saudara tidak mengampuni. Dan Allah itu adil. Sorry aja. Kita harus hukum masuk neraka. Ini sama dengan masih saja jadi. Tidak mengampuni orang itu bukan masalah kecil sudah. Oke. Sekarang kita memasuki bagian terakhir. Bagaimana cara mengampuni orang lain? Begitu mengingat orang yang bersalah padamu, segeralah ampuni. Di dalam Matius 5:25, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hatimu, saudaramu terhadap engkau. Jadi begitu mengingat, tidak tunggu nanti, tidak menunda 1 tahun 2 tahun, tapi begitu ingat, saudara segera. Sekarang gampang, ada telepon, kita bertemu di restoran sentral atau di mana saja untuk saudara minta mengampuni dia. Jadi begitu mengingat dengan segera dengan kata lain. Yang kedua adalah mengampuni dari dalam hati. Matius 18 ayat 35. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Jadi mengampuni orang lain harus dengan segenap hati, saudara. Bukan dengan terpaksa, tapi dengan segenap hati. Dengan segenap hati. Atau dari dalam hati. Jadi melakukan sesuatu tidak hanya mulut saja mengampuni, tapi hati pun harus ampuni dengan sukarela, dengan tidak memaksa diri. Lalu ketiga, bagaimana cara mengampuni sesama kita? Mengampuni dengan kasih. Kembali ke 1 Korintus 13. Kasih menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Nah, di dalam 1 Petrus 4 juga dikatakan ayat 8, tetapi yang terutama kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Artinya kita harus mengampuni orang dengan kasih, bukan dengan marah, bukan dengan terpaksa, bukan dengan benci, tapi dengan kasih. Dengan kasih. Banyak orang mengampuni tapi cuma mulut, tapi enggak dengan kasih, itu salah. Sekarang terakhir sekaligus menjawab tema kita. Tema kita yang apakah rahasia mengampuni sampai 70 kali. Ini sebenarnya perkataan Tuhan Yesus di dalam Matius 18 ayat 21 dan 22. Saya katakan dari firman Tuhan, Matius pasal 18 ayat
aku dan dia. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kalikah? Ayat 22, Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali. 7 kali. Jadi 490 kali. Apa maksudnya? Benarkah cuma 490 kali? Kalau saya bersalah pada istri saya mungkin melebihi 490 kali. Karena kita sudah menikah 54 tahun. Ya, kadang-kadang memang dengan tidak sadar bisa menyalahkan. Mestinya dia sudah tidak perlu mengampuni saya kalau dia nurut dasar firman ini. Salah. Tetap masih mengampuni saya. Cuman apa artinya ini? Nah, kita banding dengan Lukas 17 ayat 3 dan 4 yang mengatakan, jagalah dirimu jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, sehari 7 kali loh, bukan sebulan. Dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Apa maksudnya ini? 1 hari 7 kali, kamu ampuni 7 kali. Jadi 2 hari, setiap hari 7 kali, setiap hari ampuni. Jadi pengampunan tidak cuma 7 kali, 70 kali. Tetapi tidak terbatas. Dengan kata lain, selamanya. Namun, mungkinkah seseorang selamanya mengampuni orang lain? Saya berani kata, istri saya mungkin. Saya berani berkata, banyak orang mungkin. Tapi harus membayar harganya. Apa harga itu? Mengorbankan diri. Contoh, Yusuf di dalam perjanjian lama. Saudara tahu Yusuf ini anak kesayangan bapaknya. Tapi saudaranya iri. Berkata pada ayahnya kalau ia telah terbunuh dan sebagainya. Dan tapi padahal dijual kepada orang Mesir. Dan dia sampai di Mesir malah tingkat cerita jadi Perdana Menteri. Tapi saudaranya nggak tahu. Dalam pada itu tanah-tanahan dalam keadaan paceklik, artinya membutuhkan makanan, bela kelaparan. Ayahnya bilang, pergi ke Mesir, minta pada Perdana Menteri. Ayahnya juga nggak tahu kalau Perdana Menteri itu Yusuf. Begitu saudaranya datang, Yusuf tahu ini saudaranya, ke belakang, menangis. Gimana ini ya? Saya mesti menangkap saudara saya, dijebloskan mereka ke penjara, atau saya kasih makan. Di luar dugaan, Yusuf mengaku, aku adalah Yusuf. Yang kalian jual saya ke Mesir, tapi Tuhan mengingat saya, Tuhan jadikan saya Perdana Menteri. Hari ini saya punya banyak makanan, yang semestinya saya bisa tangkap saudara, masuk penjara karena kalian jahat pada saya. Tapi saya tidak mau membalas dendam. Jadi kalau mau balas dendam bisa. Malah diberi makanan gratis lagi. Karena di dalam makanan itu uangnya dikembalikan. Begitu caranya. Inilah pengampunan yang luar biasa. Tapi di perjanjian baru Tuhan Yesus lebih-lebih. Tuhan Yesus dicaci, dikemeti, diejek, digain, disuruh pikul-pikul,
salib yang berat, Via Dolorosa, berjalan menuju ke Golgota. Untung akhirnya ada yang membantu dia memikul salib. Di atas kayu salib, dia masih diejek. Kalau kamu anak Allah, turun. Pasti bisa turun lah. Bisa Tuhan Yesus turun? Bisa. Tapi Tuhan Yesus turun enggak? Enggak. Sebab kalau dia turun, pengampunan tadi kan hilang. Tidak mungkin terjadi. Jadi dia harus mati di kayu salib. Itu harga yang dibayar. Mati di kayu salib bukan cuma mengorbankan harga diri. Kalau Yusuf kan cuma mengorbankan harga diri. Tapi Tuhan Yesus mengorbankan jiwa raganya. Luar biasa. Hari ini saudara kalau tidak percaya, tidak bertekuk lutut pada Yesus, sayang saudara. Sayang. Membayar harga. Yesus sudah membayar harga. Supaya kita bisa mengampuni sesama lebih dari 490 kali dan setiap kali. Saya mengalami ini. Saya bukan Yusuf, saya lebih-lebih bukan Yesus. Tapi saya melayani pecandu narkoba para pemirsa. Saudara tahu pecandu narkoba itu bandel. Begitu keluar penjara, kalau ada temannya bawa rokok, dia boleh merokok, habis. Ya pasti kembali ke narkoba. Dan dia kalau udah masuk lagi 2 tahun, keluar cari saya lagi. Mungkinkah saya katakan, hai Petrus, kamu orang jahat sudah berkali-kali, saya hitung sudah 4 kali masuk keluar penjara. Saya nggak mau tahu kamu. Enggak. Itu Pak Andreas, minta maaf lah. Saya masih nampung dia. Di rumah saya itu, saya adakan persekutuan para pecandu narkoba, mantan dulunya. Dia salah 99 kali, 100 kalinya saya masih terima dia. Saya bukan berjiwa besar, tapi saya hanya meniru Yesus. Saya meniru Yesus. Saya akan tutup dengan satu cerita dari seorang misioneri. Seorang misioneri pernah berkhotbah demikian. Misioneri itu pernah membaca satu buku kecil. Katakanlah ini buku kecil. Buku kecil itu temanya Have we no right? Apakah kita, bukan ini ya, apakah kita tidak berhak? Buku kecil itu kalau kita baca sampai akhirnya, jawabannya cuma satu. We have only one right. That is to put down our right. Kita hanya punya satu hak, yaitu melepaskan hak kita. Marilah kita berdoa. Bapak Surgawi, suara manusia sudah berakhir. Kiranya suara Roh Kudus tetap menggema di dalam hati sanubari setiap pemirsa, pendengar, penonton. Jamah hati mereka, ajarkan mereka untuk mengerti apa itu mengampuni, mengapa harus mengampuni, dan bagaimana cara mengampuni. Supaya hidup kami sehat, jiwa dan raga, supaya kami boleh panjang usia dan hidup bahagia untuk melayani sampai berjumpa dengan Tuhan Yesus. Di dalam namanya Tuhan Yesus Kristus, Gembala kami yang baik, penyelamat umat manusia, kami berdoa untuk semua pemirsa. Haleluya. Amin. Para pemirsa yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus,
Baru saja kita mendengarkan firman Tuhan dengan tema, apakah rahasia mengampuni sampai 7 kali 70 kali, yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Andreas Abdianto Emin dari Singapura. Kiranya apa yang telah disampaikan oleh hambanya memberkati kita semua. Amin. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Pendeta Andreas Abdianto yang telah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak, keluarga, dan seluruh pelayanannya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Jumhana Ibu Devina Karyasasmita yang telah mempersembahkan pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Ibadah online yang mari berikutnya ke-116 hari Sabtu 8 Oktober 2022. Bapak Ibu, saudara-saudari pemirsa, sekarang diberikan kesempatan bagi kita untuk memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Yamari. Silahkan mentransfer ke rekening Yamari di BCA nomor rekening 3910033700 atas nama Yayasan Marturia Immanuel. Terima kasih atas dukungannya. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang membutuhkan dukungan doa, silahkan menghubungi kami pada jam kerja dengan nomor telepon 021 4585 5697 atau di WA 0877 8488 8642. Sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat. Sebelumnya mari kita menyanyikan sebuah lagu, Hatiku Percaya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa syafaat bersama-sama. Allah Bapa di surga, Allah yang maha pengasih dan penyayang, Allah penolong yang setia, Allah kota benteng kami. Kami menaikkan doa syukur ke hadapan hadirat-Mu atas pimpinan penyertaan dalam kehidupan hamba-hamba-Mu, tim penata layanan yang telah melayani, juga Bapak Pendeta Andreas Abdianto yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema, apakah rahasia mengampuni sampai 7 kali 70 kali dalam ibadah online Yamari ke-115 Sabtu 1 Oktober 2022. Kami percaya firman Tuhan yang telah ditaburkan menguatkan iman yang lemah, meneguhkan, menegur, serta memotivasi kami agar dapat menjalani kehidupan ini seturut kehendak Tuhan, sehingga kami dapat menjadi garam dan terang di dunia ini ataupun di mana saja Tuhan membawa kami semua. Allah Bapa di surga yang kasih-Nya tidak pernah terbatas, berkati hamba-hamba-Mu yang telah melayani, yakni Evangelis Michael Bambang Suwono, Evangelis Mariati Sitorus, Bapak Agustinus Suwai,
Bapak Yunus Sabandar, demikian juga Bapak Pendeta Andreas Abdianto dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan pelayanan setiap hari. Serta berkat Tuhan juga bagi Bapak Jomhana dan Ibu Devina Karya Sasmita yang telah mempersembahkan pujian yang indah. Allah Bapa di surga, Allah yang adalah penolong sejati, kami berdoa untuk hamba-hambamu yang akan menyampaikan khotbah dalam ibadah online Yamari ke-116 hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022. Kiranya seluruh persiapan hamba-hambamu, juga worship leader, pemain musik, dan tim multimedia selalu dalam bimbingan dan tuntunan daripada Allah Roh Kudus, sehingga berkat Tuhan yang Tuhan siapkan melalui hamba-hambamu menjadi berkat dan juga memberkati seluruh pemirsa yang beribadah bersama melalui YouTube dimanapun mereka berada. Allah Bapa di surga, Allah penolong yang sangat terbukti, kami bersyukur atas pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam diri seluruh badan pengurus harian Yamari yang hadir dalam rapat tanggal 25 September 2022, demikian juga mereka yang tidak sempat hadir, sehingga dalam rapat tersebut dapat memilih beberapa agenda program pelayanan Yamari mendatang, dan hasil rapat tersebut akan dibawa dalam rapat pleno Badan Pengurus Lengkap Yamari dan Panitia Retret Nasional yang ke-10 Senin 3 Oktober 2022. Tuhan Yesus memberkati seluruh badan pengurus lengkap Yamari yang hadir, demikian juga yang berhalangan, sehingga rapat pleno tersebut dapat menetapkan program-program pelayanan Yamari di 3 bulan terakhir tahun 2022 dan di tahun 2023 mendatang sesuai pondasi visi dan misi Yamari awal berdiri. Demikian juga dengan susunan badan pengurus lengkap Yamari untuk periode ke-9 tahun 2023 sampai 2027. Tuhan saja yang memilih menetapkan hamba-hambamu untuk kelangsungan misi pekebaran Injil dan pelayanan kesehatan di Yamari, yakni Yayasan Marturia Immanuel. Allah Bapa di surga, kami berdoa bagi pemirsa yang tidak dapat kami sebutkan nama mereka masing-masing, tapi sedang mengalami sakit. Mereka yang mengalami masalah ekonomi, mereka yang telah menyampaikan surat lamaran dan belum ada panggilan, juga mereka yang mencari pekerjaan, orang tua yang bergumul dengan kebutuhan pernikahan anak-anak mereka, dan yang mengalami stres karena anak-anak yang terjerumus dalam pergaulan bebas, minuman keras, dan obat-obat terlarang, dan lain sebagainya. Ya Tuhan penolong yang ajaib, berikan kesembuhan bagi mereka yang membutuhkan mujizat kesembuhan daripada Tuhan Yesus sendiri. Ya Allah di surga, berikan jalan keluar dari setiap masalah yang dihadapi oleh anak-anak-Mu. Juga kami mohon perlindungan Tuhan bagi tenaga kesehatan yang merawat pasien karena berbagai penyakit yang mereka deritakan. Perlindungan Tuhan ada dalam kehidupan mereka, sehingga seluruh tenaga medis, baik di rumah sakit, baik juga di rumah sakit swasta dan puskesmas, dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan merawat seluruh pasien hingga pulih dan Tuhan dipermuliakan. Khusus kami berdoa untuk pemulihan kedua lutut dari Bapak Pendeta Andreas Abdianto pasca operasi yang lalu. Tuhan berkati agar segera pulih dan hamba-Mu dapat melanjutkan pelayanan sesuai dengan jadwal yang telah Tuhan tetapkan. Juga pertolongan Tuhan terus berlangsung bagi Bapak Yohanes Dedi Amadong pasca mengalami serangan jantung dan kini dalam pemulihan karena mujizat Tuhan. Juga rencana operasi atau yang telah menjalani operasi sesar Ibu Yiyi Chang, Tuhan berkati agar kesehatan baby Samantha dan ibunya Ibu Yiyi Chang cepat pulih dan Tuhan dipermuliakan.
Allah Bapa di surga, inilah doa, permohonan dan ucapan syukur kami kepadamu, dan doa ini kami panjatkan hanya di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan kami, penjawab doa yang pasti, Sang Immanuel yang selalu dan senantiasa menyertai kami sampai pada kesudahan alamnya. Haleluya. Amin. Sebelum menutup ibadah dan doa berkat yang akan disampaikan oleh Bapak Evangelis Michael Bambang Suwono, mari kita menaikkan pujian yang berkata, "Kami memuji kebesaran-Mu." Bapak, Ibu, Saudara-saudari para pemirsa, sekarang arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Turunlah kiranya kasih karunia, rahmat, damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan bersama dengan Roh Kudus menyertai kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan, dan pelayanan saudara, mulai saat ini sampai Maranatha. Amin. Shalom, sampai bertemu